Pernah nggak sih kamu ngerasa tiba-tiba ada benjolan di leher, padahal sebelumnya kayaknya nggak ada deh? Nah, kalau pernah, kemungkinan besar yang membengkak di lehermu itu adalah kelenjar getah bening. Kira-kira kondisi apa aja ya yang bisa menyebabkan kelenjar getah bening di leher membengkak? Kalau kamu mau tahu, pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Deski dari Halo Dokter. Kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem limfatik tubuh yang berfungsi untuk melawan bakteri, virus, parasit, sel kanker, serta menghancurkan zat beracun di dalam tubuh. Nggak hanya di leher samping kanan atau kiri, kelenjar getah bening juga berada di bagian tubuh lainnya seperti ketiak, selangkangan, dan rahang bagian bawah. Nah, dalam kondisi normal, kelenjar getah bening ini ukurannya sangat kecil sehingga nggak akan terlihat dan teraba. Tapi, pada beberapa kondisi, kelenjar getah bening bisa mengalami pembengkakan. Pembengkakan kelenjar getah bening umumnya terjadi akibat adanya reaksi sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi atau zat asing berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan pembengkakan kelenjar getah bening bukanlah merupakan suatu penyakit ya, melainkan gejala dari penyakit tertentu. Nah, apa aja tuh penyakitnya dok? Tenang, nanti kita akan bahas satu-satu kok penyebab bengkaknya kelenjar getah bening di leher di video ini. Tapi, kalau kamu mengalami hal ini dan ingin konsultasi secara langsung ke dokter, kamu juga bisa loh memanfaatkan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini pilihan dokternya ada banyak banget, mulai dari dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter gizi, sampai psikolog pun ada. Jadi kamu bisa bebas bertanya tentang semua masalah kesehatan di aplikasi Halo Dokter. Respon dokternya dijamin cepat, nggak sampai 5 menit pertanyaan kamu udah dijawab. Penjelasan dokternya pun juga mudah dimengerti dan tentunya akurat secara medis. Oh iya, kamu juga nggak perlu takut kalau kamu mau tanya-tanya mengenai hal yang sifatnya personal banget ke dokternya, karena di aplikasi Halo Dokter yang bisa baca chatnya ya cuma kamu sama dokternya aja. Jika setelah sesi konsultasi kamu dinilai memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahkan kamu untuk buat janji konsultasi ke dokter atau rumah sakit terdekat dari rumahmu. Gampang banget kan? Makanya, tunggu apa lagi? Yuk, buruan download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, kita balik lagi ke penyebab pembengkakan kelenjar getah bening di leher ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, umumnya kelenjar getah bening di leher akan membengkak ketika ia melawan infeksi atau zat asing berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Nah, penyebab pertama yang bisa mengakibatkan kelenjar getah bening di leher membengkak adalah otitis media. Otitis media dapat terjadi pada siapa saja, tapi paling banyak sih dialami oleh anak-anak berusia di bawah 3 tahun. Infeksi telinga bagian tengah ini seringkali dipicu oleh batuk, pilek, flu, atau alergi. Selain itu, beberapa faktor lainnya juga bisa membuat seseorang lebih rentan mengalami otitis media. Misalnya seperti terpapar asap rokok dan kebiasaan anak-anak yang sering minum susu dari botol sambil berbaring. Adanya infeksi di telinga ini dapat memicu kelenjar getah bening di leher mengaktifkan sel imun dan sel peradangan, makanya jadi membengkak. Biasanya nih, selain membengkakkan kelenjar getah bening di leher, infeksi telinga bagian tengah juga akan disertai dengan gejala lain seperti sakit pada telinga, keluar cairan dari telinga, telinga terasa penuh dan tersumbat, gangguan pendengaran, dan demam. Penyebab selanjutnya yang dapat menyebabkan bengkaknya kelenjar getah bening di leher adalah batuk pilek. Batuk pilek biasanya disebabkan oleh karena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat infeksi virus maupun bakteri. Kelompok virus yang paling banyak menyebabkan batuk pilek adalah Human Rhinovirus atau HRV. Selain virus tersebut, penyakit ini juga bisa disebabkan oleh infeksi adenovirus, Human Parainfluenza Virus atau HPIV, dan coronavirus penyebab penyakit COVID-19. Kuman dan virus penyebab batuk pilek yang saya sebutkan tadi bisa masuk ke dalam tubuh saat seseorang nggak sengaja menghirup percikan air liur penderita yang batuk pilek yang disemburkan ke udara melalui bersin atau batuk. Nah, selain pembengkakan kelenjar getah bening di leher, penderita batuk pilek biasanya juga mengalami gejala berupa bersin, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan demam. Penyebab bengkaknya kelenjar getah bening di leher yang ketiga adalah tuberkulosis kelenjar atau sering juga dikenal dengan TB kelenjar. Emangnya ada ya tuberkulosis kelenjar? Jadi gini, walaupun yang lebih sering terdengar adalah TB paru, namun tuberkulosis juga bisa menyerang bagian tubuh lainnya loh, seperti kelenjar getah bening. TB kelenjar biasanya menular saat seseorang menghirup percikan droplet yang mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dari paru-paru, infeksi bakteri TB ini akan menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, termasuk yang ada di leher. Nah,
Hal inilah yang kemudian menyebabkan bengkaknya kelenjar getah bening di leher. Selain pembengkakan kelenjar getah bening, TB kelenjar di leher biasanya juga disertai dengan gejala lain. Misalnya, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, tubuh merasa nggak nyaman, demam, dan berkeringat di malam hari. Lanjut ke penyebab yang keempat ya, kelenjar getah bening di leher juga bisa membengkak bila kamu lagi mengalami radang amandel nih. Amandel atau tonsil adalah sepasang kelenjar yang terletak di dalam mulut, tepatnya di dekat tenggorokan. Tonsil berperan dalam imunitas tubuh, terutama pada anak-anak. Ketika ada kuman atau virus yang masuk ke dalam mulut atau tenggorokan, amandel bisa jadi meradang dan membengkak. Nah, meradangnya amandel ini kemudian bisa membuat kelenjar getah bening di leher kamu juga ikut membengkak. Kalau kamu sekarang lagi mengalami radang amandel nih, biasanya bengkak kelenjar getah bening di leher juga diikuti dengan gejala seperti sakit tenggorokan, sulit menelan, dan demam. Oke, kita masuk ke penyebab yang kelima ya, yaitu adalah strep throat. Strep throat adalah infeksi bakteri Streptococcus grup A yang terjadi di tenggorokan. Mirip dengan infeksi lainnya, strep throat juga bisa menyebar melalui percikan air liur dari bersin atau batuk orang yang terinfeksi bakteri Streptococcus grup A. Tidak hanya membuat kelenjar getah bening di tenggorokan menjadi bengkak, infeksi bakteri ini juga bisa membuat penderitanya mengalami sakit tenggorokan, susah menelan, sakit kepala, demam, dan radang amandel. Nah, sekarang masuk ke penyebab yang keenam alias yang terakhir ya. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu nih. Udah pada subscribe belum ke channel YouTube Halo Dokter? Kalau belum, yuk subscribe sekarang juga. Terus jangan lupa nyalain juga lambang lonceng notifikasinya ya, supaya kamu bisa dapat update pas kita upload informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, yuk lanjut ke penyebab yang keenam alias yang terakhir ya. Pada kasus tertentu, membengkaknya kelenjar getah bening di leher juga bisa disebabkan oleh karena kanker di bagian kepala dan leher nih, seperti kanker mulut, kanker hidung dan tenggorokan, dan kanker kelenjar getah bening atau limfoma. Saat mengalami kanker di bagian leher dan kepala, bisa muncul benjolan di kelenjar getah bening sehingga kelenjarnya tampak membengkak, diikuti dengan gejala lain seperti sakit tenggorokan, sulit menelan, suara serak, tubuh merasa lemas terus-menerus, berkeringat di malam hari, sesak nafas, dan penurunan berat badan. Nah, itu dia tadi beberapa penyakit atau kondisi yang bisa menyebabkan membengkaknya kelenjar getah bening di leher. Sebagian besar penyebabnya sih bukan merupakan kondisi yang berbahaya ya, dan bisa mereda dengan sendirinya. Biasanya, kalau penyakit yang melatar belakanginya sudah sembuh, pembengkakan kelenjar getah bening di leher juga akan ikut mengempis dan hilang. Jadi, jika kamu merasa leher samping kamu seperti membengkak, baik disertai maupun gak disertai gejala lain, mending langsung cek ke dokter aja ya. Apalagi, kalau kondisi ini terjadi selama lebih dari 1 minggu, atau kalau pembengkakannya menyebabkan benjolan yang besar disertai dengan nyeri leher, sulit menelan, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Jika demikian, sebaiknya segera periksakan ke dokter ya, agar dokter bisa menentukan penyebab pastinya dan pengobatannya jika diperlukan. Oke, kayaknya segitu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kamu lebih aware sama kesehatanmu ya. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, yuk langsung tulis aja ya topiknya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.